Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini saya berada di desa Sungai Kapitan, tepatnya di Jalan Swadaya Gang Kapten. Nah, di sini saya akan mencari informasi mengenai keberadaan makam Belanda yang ada di desa ini. Sebuah makam sebagai sebuah makam saksi bisu sejarah sehingga tercetusnya nama desa ini, Desa Kapitan, Desa Sungai Kapitan. Nah, kita coba bertanya-tanya ke warga nanti di mana posisinya dan kita mencoba mengulasnya agar nilai historinya tetap terjaga. Kita lihat gimana kondisi makam yang ada dan kita coba mencari keterangan beberapa tokoh warga maupun nanti kita coba ke perangkat desa. Terima kasih. Yuk, kita ikuti. Sekarang saya berada di lokasi yang informasinya makam Belanda ada di belakang rumah ini. Jadi kita coba menengoknya, kita permisi sama tadi kita sudah permisi sama yang punya. Kita coba lihat bagaimana kondisi fisik makam Belanda tersebut. Sebuah benda bersejarah, sejarah masa lalu yang patut kita ketahui. Kita permisi Bu. Oh ya, masih lihat makamnya tadi Bu. Masuk orang. Iya. Iya, ayo. Ya. Besok. Ayo, monggo. Jadi ini sekarang jalan masuknya bukan di pinggir rumah lagi tapi di dalam rumah. Buka aja deh, buka ya, atas. Ini lokasi makamnya. Nah ini, jadi sementara makamnya ini terhimpit oleh bangunan dua rumah karena namanya ini pertambahan kepadatan penduduk, otomatis kan makam Belanda ini semakin terjepit. Nah jadi asal usulnya Sungai Kapitan yang dari nama Belanda yang ada di sini. Nanti kita lihat referensinya. Jadi ini sebagai benda yang bersejarah, semoga menjadi cagar budaya yang patut dilestarikan, menjadi perhatian pemerintah bersama pihak terkait untuk menjaga dan merawatnya agar kita sejarah masa lalu tidak terlupakan oleh generasi muda. Berbekal petunjuk yang bertebaran di internet dan keterangan langsung dari beberapa warga yang kami temui di desa Sungai Kapitan ini, akhirnya kami menemukan makam yang tersembunyi di antara bangunan rumah warga. Dalam tayangan ini kita lihat bersama bagaimana kondisinya. Semoga mendapat perhatian pemerintah, karena menurut kami makam ini memiliki nilai sejarah yang patut dijaga. Kalau dulu ini deh pagar semua, ini kan belum dibangun ini, belum dijual sama yang punya itu. Kerawat ini. Itu halaman dulu ya? Iya, halaman sini. Termasuk ini juga nggak ada yang sebelah ini. Ini kan baru ditambah yang aslinya itu kan itu. Nah, begitu perusahaan kita Semuda itu tutup, ini kan dulu kan ada jalannya ini. Karena bagus sekali, kerawat banget. Ke arah sungai ya? Arah Iya, perusahaan? arah laut. Iya. Kerawat dulu, ada pagarnya ini bersih, pokoknya bersih banget lah. Ini kan asal desa, cuma sungai gitu aja kan, nggak ada namanya, cuma sungai gitu. Berhubung ada makam ini, Kapten, lalu disebut Sungai Kapitan. Sebenarnya bukan Sungai Kapitan, Sungai Kapiten. Lalu dibikin singkat, lalu Sungai Kapitan. Nah, bahasanya, kalau bahasa anunya kan Kapiten kan gitu. Ini adalah lokasi makam yang sudah kita kunjungi sebagai aset sejarah, sebagai aset cagar budaya. Semoga dapat terjaga dan dilestarikan bahwa ini adalah cikal bakal asal muasal nama desa yang ada di sini, yaitu Desa Sungai Kapitan. Saya sekarang berada di rumah kediaman kakek Asmat, salah satu saksi sejarah perjuangan masa lalu. Nah, bersama-sama melihat kondisi beliau, kita lihat gimana ceritanya sekaligus menambah wawasan kita tentang sejarah di Desa Kapitan, Kecamatan Mulai.
Kakek Asmat adalah sesepuh warga yang kini telah berusia 105 tahun. Dengan kondisinya yang mulai renta, didampingi sang nenek yang selalu setia, beliau berusaha mengingat dan menceritakan masa-masa dulu, termasuk riwayat makam orang Belanda yang ada di tanahnya di masa lalu. Makamnya dulu kakek yang melihara dulu lah. Jaganya kakek itu buat mengamankan itu nah, bunga padi itu nah besar itu nah itu bunga padi nah kali itu buat tulis ya namanya nulis itu kan meninggal bilangnya tuh bilangnya itu Mr. Dem. Jadi meninggal dimakamkan di sini ya? Jadi dimakamkan sini nah di tanahnya kakek ini tapi sekarang udah dijual. Umur berapa Bu sekarang? Bapaknya sudah rekenan tahun 1915 Bapak sudah 105 tahun ya. Jadi kondisi kakek terus dengan usia 105 tahun udah seperti ini, waktu sudah tua, sudah sepuh. Kita doakan beliau kuat. Beliau di usia senjanya ini selalu dilimpahkan keberkahan hidupnya, bahagia di akhir tuanya ini, kebahagiaan bersama nenek. Di masa lalu, Kai Asmat ini mengaku berperan dalam perjuangan. Masih teringat olehnya nyanyian yel-yel semangat perjuangan di masa itu. Dunia yang hendak memperbudakan kita dengan sesuka hatinya, hancurkanlah musuh kita. Yang nak yang di anu di Kantor, di kantor desa ini. Aku sudah ketemu sama kakek gitu ya. Jadi dia tuh nggak bisa pelan lagi. Itu Bang. Berdasarkan informasi Kai Asmat dan Bapak Mat Sae ini mengantarkan kami ke kantor desa di mana posisi nisan kini berada untuk melihat secara langsung nisan tersebut. Ini ada di kantor desa ini sebagai penjaga agar tidak berpindah kemana-mana lagi. Dan mudah-mudahan nanti ada perhatian juga buat warga di sana atau sudah ini agar lebih terjaga. Karena apa ini adalah saksi bisu sejarah yang ada di daerah kita, khususnya di desa Sukaraja. Melalui keterangan yang kami dapat dari Bapak Sayuti selaku perangkat desa, menguatkan keyakinan kami mengenai sejarah penaman desa, yakni makam Belanda yang ada di desa ini. Ada kaitannya dengan kapitan, dengan nama kapitan. Ini kan dimakamkan nggak jauh dari tepi sungai. Mungkin kalau jarak ke sana itu sekitar 30 meter ya mungkin ya ke tepi sungai. Sungai Kumai itu ya. Sungai Kapitan. Jadi yang ke atasnya itu perbatasan antara Kumai Hilir dan Kapitan. Terus itu ada sungai. Jadi kapitan itu dari kata Dari kapiten. kapiten. Sebenarnya bukan, kalau melihat dari nama ini kayaknya bukan kapiten, tapi orang dulu menganggapnya mungkin kapiten. Nah, orang Belanda itu ya kapiten gitu seperti orang dulu. Nah, kalau melihat ini informasinya kalau salah pasinis dia. Ini kayaknya, oh ini kan state pasinis girl. Nah, ini kan baru pasinis, berarti dia nih mungkin bukan kapten tapi tadi. Ya, tapi orang menganggap di sini adalah dia seorang kapten Belanda yang itu perang dulu, meninggalnya tahun 1910 Overleden de Kumai ini kan, Overleden de Kumai 17 Juni 1910 meninggalnya. Nah, itu cerita sejarahnya, nama kapitan ada satu kapten ini. Berat itu, dua orang susah, berat deh. Dua orang susah deh. Jadi ini adalah nisan makam Belanda tadi. Jadi nisan ini adalah petanda bahwa di situ ada jenazah yang dimakamkan. Jadi kalau ini kira-kira ini George Adam Winkel
tadi kalau nggak salah disebutin Mr. Adam. Mr. Adam sebutannya tadi kan. Jadi beliau ini kalau ini namanya in level masinis der, ini kemungkinan ini jabatannya, nanti kita cari referensinya. Terus kalau ini sepertinya ini riwayat lahir dan meninggalnya, lahirnya tahun 12 Januari nama apa dan meninggalnya tahun 17 Juni 1910. Nah ini kalau dari segi ininya. Dan ini ini kemungkinan ini tempat pembuatan nisan ini. Ya. Dan ini salah satu bukti sejarahnya, salah satu bukti sejarah Belanda yang dimakamkan di sini. Sekaligus ini adalah bukti sejarah asal usul nama desa Sungai Kapitan. Dari desa Sungai Kapitan ini juga kata kapitan. Ternyata kapitan itu sebutan orang dulu terhadap Belanda atau orang-orang penting di Belanda disebut kapitan. Sekarang kita mencoba mencari keterangan pakar sejarah yang mengetahui sejarah yang ada di Pangkalan Bun. Nah, jadi kalau saya lihat makam yang di Sungai Kapitan, desa Sungai Kapitan itu dimakamkan 1910, itu masih masuk dalam kategori masih di zaman kolonial. Karena di tahun 1942 itu Jepang sudah mulai masuk ke wilayah Kalimantan, terus 43, 44, 45. Jadi Jepang ada sekitar 4 tahun sampai 45. Kemudian di tahun 45 ke atas terjadi perlawanan setelah kita merdeka 17 Agustus 45. Jadi perlawanan kita terhadap Nika, terhadap Belanda gelombang kedua lah, agresi Belanda kedua 45, 46, 47, 48, 49. Nah di situ kita terjadi perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan. Kembali tadi kita ke makam yang 1910, itu dapat saya katakan makam itu adalah ada dua kategori. Bisa jadi dia pegawai atau salah, karena tingkat-tingkatnya dulu kalau di Pangkalan Bun ini bisa asisten controller atau controller bisa di Sampit, tapi bisa juga controller bisa di Pangkalan Bun. Jadi ada dua, apakah dia merupakan pejabat dari Hindia Belanda yang ditugaskan oleh residen di Banjarmasin. Dulu residen kita di Banjarmasin lah, kalau sekarang ya mungkin bisa jadi dia setingkat setingkat gubernur dulunya. Jadi kalau sekarang mungkin setingkat gubernur, jadi dia residen di Banjarmasin, kemudian kontroler di Pangkalan Bun, bisa jadi juga dia di Sampit. Jadi ada dua kemungkinan yang makam tersebut itu merupakan makam pegawai ataupun pejabat masa lalu, baik di kontroler Pangkalan Bun ataupun di residen. Ataupun bisa jadi juga dia pada zaman 1910 itu gubernur jenderal kita kan di Batavia. Nah, jadi dia masuk dalam makam di zaman Hindia Belanda kolonialis. Jadi kolonialisme lah itu. Jadi kalau saya lihat makamnya 1910 agak ada 15 tahun jenjangnya, jaraknya ke 1945. Tadi kita sudah mengunjungi makam Belanda yang ada di desa Sungai Kapitan. Terus kita juga sudah mengunjungi toko sejarah, dan barusan kita melihat buktinya bahwa makam itu memang ada bukti tertulis yang ada di makam tadi nisan, yaitu Adgers Adam tadi ya. Jadi itu adalah bukti sejarah, saksi bisu perjuangan, saksi bisu bahwa Belanda sudah pernah ada di daerah kita. Semoga tetap terjaga kelestariannya. Semoga benda sejarah itu mendapat perhatian pemerintah sebagai bentuk cagar budaya atau mendapat perhatian lebih, karena benda itu adalah bukti sejarah lahirnya, tercetusnya nama desa ini, desa Sungai Kapitan ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Oke, salam sukses buat semuanya. Bye-bye.